Lu pernah nggak dalam lu bina tuh mualaf yang imannya goyah? Banyak lah. Yang pindah agama balik ada? Yang mualaf binaan lu pindah agama balik? Oh itu nggak binaan ya. Jadi gini, balik lagi binaan nggak binaan itu ya orang yang sampai penal sebenarnya dan mereka tuh percaya ada 5 Buddha. 5 Buddha? Iya, salah satunya yang Buddha zaman sekarang namanya Siddhartha Gautama. Jadi di channel lu ada iklan-iklan kondom nggak? Wah gini, biasanya iklan kondom tergantung algoritma teman-teman. Kalau orang yang sering searching kondom, maka kita bantuin dia punya modal. Oke. Bayangin, dia ngurusin bapaknya yang udah tua, udah sakit-sakitan. Oke. Satu, kakaknya kurang. Kurang apa? Otaknya kurang. Oh iya. Oke. Sindrom. Ya. 2 orang nih. Anaknya 3. Masih kecil-kecil. Oke. Suaminya paru-paru hancur. Jadi suaminya Oke teman-teman, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Almantiki Reaction teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Julius ya. Kalian pasti tahu Julius. Dimana saya sama Julius karena udah telanjur seperti ini, jadi kalian jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang komen, "Bang, kenapa kayak gitu? Nggak sopan sama Julius." Guys, kami udah kayak gini guys. apa nih? Jadi Kembar siam. Kembar siam. Oh, dempet nih. Nah, jadi ibaratnya ngebully itu biasa. Makanya gue bilang seharusnya ini podcast lebih seru kalau ada Korea sama Goldian. Nah, ini kalian akan melihat semua aib akan dibongkar di sini. Anjir ya, karena bercanda kita bercanda aib. Iya, bercanda, tapi seputar menjatuhkan sejatuh-jatuhnya. Itu bercandanya kami ya, guys ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, kalau gue lihat ya, teman-teman ya. Lujul ibaratnya kalau gue perhatikan ya. Kalau dari apologetik, banyak apologet, Bang. Cuma keren juga, banyak yang keren. Kores membantai menghujat, keren juga. Cuman gue belum dapat hal yang menarik dari lu. Cuman satu yang gue dapat, Jo. Lu tuh gigih banget buat ngurusin mualaf, padahal diri lu adalah seorang mualaf. Nah, ini gue tertarik nih. Waduh, ini nggak sesuai skrip teman-teman, karena saya pikir saya diajak untuk bahas nakama. Karena One Piece ya. Ya, kenapa dia bisa jadi Joy Boy? Iya, walaupun bajunya baju Naruto. Lu Ya. coba. Tanjiro. Ini 3 anime. Oh, kami waibu. Iya, kami Jadi, waibu, guys. kupikir ini lagi bahas konten waibu, bukan ya? Bukan. Ini bahas masalah kenapa Julius ini di sini antok. Tunggu. Lu mau bilang gua bukan apologet artinya? Enggak, dia apologet. Oh. Maksudnya di antara apologet, ya biasa apologet. Jadi ibaratnya Soalnya banyak yang bilang lu bukan apologet. Jadi gua lagi mau live supaya jadi apologet. Oh, jadi ini berarti deklar ini guys. Ini untold story Julius. Julius pengen jadi apologet ya, gitu. Enggak, soalnya gua udah dapat logo apologet lama. Tapi nggak dianggap apologet. Nggak dianggap apologet. Jadi supaya logo itu bermakna, ya kita debat lagi. Ya kurang lebih gitulah. Ya kurang lebih. Jadi kan apa namanya itu? Aku perhatiin satu hal yang kalau aku takjub dan bangga sama teman aku yang ini. Karena gini guys. Tapi kita nggak tahu niat buruknya, itu yang paling penting. Kita nggak tahu. Makanya di sini untold story Julius belak-belakan sejujur-jujurnya. Oke, ada misi apa lu sama mualaf, Pak? Ada misi apa? Tapi nyari jodoh untuk lu. Oh, nyari jodoh buat gue katanya? Loh, dia yang bilang kan, Jul, kalau ada mualaf yang cantik, Cindo butuh bimbingan, gue siap nikah. Iya. Kayak kemarin kemarin kasusnya siapa? Relil Black. Oh iya. Aduh. Masa dia langsung bilang kan, yang Relil Black datang ke tempat kodong dia. Iya. Kok Jun, aku mau ke situ. Ya pergilah, aku bilang. Aku soalnya nggak bisa bahasa Inggris guys. Kalau aku bisa bahasa Inggris, karena Relil Black di podcastnya Denny Sumargo bilang apa? Kalau dia ada seseorang yang suka sama dia siap nggak untuk bersuami kan? Dia siap, yang penting bisa bimbing dia. Gua nonton podcast itu, gua terima seluk beluk lu udah. Gak pernah sesiap itu untuk nikah. Oh, nggak pernah sesiap itu. Mau lu dari bekas apa gua bodoh amat. Yang gua tahu, gua ngefans sama lu dari dulu sampai sekarang. Jadi ini semua untold Daman. Untold story of Daman. Kok ujung-ujungnya cerita aku ya. Oke teman-teman. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa selama ini Jules di channel apa lu yang sering interview mualaf? Himpunan Mualaf Cerdas. Himpunan Mualaf Cerdas. Sama Hidayah Mualaf Center waktu itu. Hidayah Mualaf Center. Nah, itu isinya seputar mualaf ya, kemualafan. Ya mungkin gini. Kalau mau dibilang agak lucu sih sebenarnya. Kenapa? Yang pertama, Himpunan Mualaf Cerdas itu idenya ya itu dari Saifuddin Ibrahim. Hah? Gimana tuh? Saifuddin Ibrahim yang kasih nama itu dulu. Ya, jadi buat lu? Iya. Oh, iya. Jadi dulu itu gini teman-teman. Dulu tuh aku agak malas ngurus mualaf. Jujur ya.
Karena waktu itu aku pernah sama almarhum Coach Stephen ditawari, bantuin lah gitu kan, bantuin lah mualaf-mualaf di Medan gitu kan. Oh, di Medan? Iya, waktu masih di Medan. Oh. Waktu masih di Medan, channelku lagi baru-baru kan booming tuh. Ya, channelku kan waktu itu baru buka channel, alhamdulillah ya, kadarullah. Ya memang Allah yang izinkan lah. Ya, tiba-tiba Luga booming, Warnes booming, semua booming gitu kan. Jadi banyak teman-teman yang dari Mualaf Center tuh kayak ngontek, ngajak join lah, bla bla gitu kan. Termasuk almarhum Coach Stephen. Coach Stephen. Ya, jadi dia bilang, ini kita Medan kurang orang, bantulah gitu kan. Jadi aku pikir, coba lihat lah, penasaran aku pengen lihat mualaf-mualaf di Medan itu seperti apa. Begitu ku liatin, jujur ya, pertama-tama langsung, waduh, PR ini semua gitu kan, jadi kerjaan, ya tahu lah, bikin ribet gitu kan, ngerecokin, dibantu, malah setiap hari telepon curhat gitu kan. Begitu dia telepon curhat kan, waktu itu gini, saya harus bagi waktu antara kerja, nge-live YouTube, sama pribadi, ya urusin nyokap, sama ya kita juga banyak teman dan sebagainya gitu kan. Ditambah lagi mualafnya, waduh, pikir ini bikin ribet, karena sekali curhat, kita dengerin kan, begitu matiin HP, anjir 1 jam nih, 1 jam juga gitu kan. Jadi ada beberapa tragedi yang buat aku agak malas sebenarnya. Waktu itu agak malas, apalagi jujur waktu itu banyak mualafnya itu rata-rata karena nikah. Yang aku jumpai lah ya, yang aku jumpai waktu itu banyak yang karena nikah. Terus waktu ke Jakarta, Kodon ini ngomong sama aku, kenapa lu nggak ngurus mualaf, Jol? Ya aku ceritain gitu kan. Terus dia bilang, lu nggak boleh gitu, dia bilang. Orang mualaf itu, ya, banyak caranya. Ada orang karena nikah, tapi ujungnya dia jadi malah lebih kafah daripada suaminya. Ya. Berawal dari coba-coba dan sebagainya gitu kan. Jadi karena dibilangin seperti itu, aku pikir nanti laku tes gitu kan. Cuman waktu itu aku kena waktu sama aku Agus bilangnya gini, lu kalau lagi ada masalah nggak sanggup lu hadapi, minta tolong sama Allah. Lu tolongin orang lain, nanti Allah yang tolongin lu. Ya, jadi waktu itu Agus bilangnya gitu. Hukum gitu ya. Iya. Aku praktekin. Jadi waktu itu kan salah satu biang kerok ke Jakarta kan karena lagi ada masalah ya, karena dikriminalisasi sama beberapa oten gitu kan. Jadi aku pikir kabur berarti. Nggak kabur dong. Kalau kabur itu ke luar negeri gitu. Pikirin kabur. Kabur ke luar negeri kan, nggak bisa dijangkau lagi sama kepolisian Indonesia. Kalau sesama Indonesia lu mau sampai pelosok Indonesia manapun ya masih bisa dijangkau gitu. Masih ada kontaknya lah. Iya, polisi punya hak lah. Polisi Indonesia itu punya hak untuk menjangkau dimanapun gitu kan. Dan kita waktu itu juga semua panggilan kita datang, nggak pernah kita skip gitu kan. Dan alhamdulillah gitu, ya aman, beres gitu. Nah cuman di sini yang aku takjub tuh gini. Aku pikir nggak ada salahnya lah coba gitu kan. Kita bantuin orang gitu. Ya, walaupun waktu itu awalnya tuh ya manusiawi lah ya teman-teman ya. Bukannya niatnya nggak bagus, tapi gue pikir coba tes lah gitu. Dengan kita bantu orang, Allah bantu kita. Ya. Ya, niatnya gitu awal-awal. Jujur waktu itu awalnya gitu. Nggak, pasti niatnya, wah gue duitin ini. Waduh, duitin. Nggak gitu? Bisa juga ya harusnya ya. Harusnya gitu. Nanti ya. Biar kita niru abang lu ya. Siapa gue? Abang lu lah. Yang mana? Aduh, janganlah. Nanti di-spill di sini. Yang mana? Penasaran gue. Ntar cerita ya di balik layar. Kalian nggak boleh tahu. Aku pikir, ya udah tes bantu kan. Ada beberapa yang minta tolong gini-gini. Aku bantuin. Dan terbukti benar. Kejadiannya jadi luar biasa. Jadi yang seharusnya masalah gua nggak bisa aku selesaikan, ya, gara-gara gua bantu orang-orang ya. Ini balik lagi ya. Ini kan percaya nggak percaya, betul nggak? Karena kita nggak tahu kan. Kebetulan aja. Kalau yang sebelah pasti bilangnya kebetulan gitu kan. Kebetulan. Tapi entah kenapa pas aku bantu orang, masalahku satu-satu selesai juga. Ya, satu-satu juga selesai. Masalah gitu. Yang di. Iya. Jadi aku pikir, wah, benar artinya gitu kan. Benar nih. Wah, lanjutin dah gitu. Nah, kita nolongin orang, Allah yang nolongin kita. Konsepnya seperti itu. Ya udah, keterusan. Keterusan. Jadi aku pikir keterusan karena memang niat ikhlas tolong atau karena ini Allah pasti nggak ngasih lebih nih. Tunggu. Kita buat deposit nanti ujung jatuhnya deposit nih. Ya, kita nggak pungkiri ya, manusia tuh buat kebaikan kan kita minta ini ya, ridho Allah. Ya siapa yang nggak pingin dapat ridho Allah?
Betul nggak? Jangan munafik lah. Ya. Kita buat baik semua itu kan pingin ganjaran surga. Ada yang Benar. kesini, wah saya buat baik, enggak lah saya ikhlas, nggak dikasih surga juga nggak apa-apa gitu kan? Itu tingkatan tinggi. Iya. Udah ulama sufi-sufi itu udah nggak harap surga lagi. Oke, nggak kepikiran iya. Oke, jadi balik lagi, lama-lama tuh jadi kebiasaan di mana kayak ada rasa puas gitu. Ya puas. Rasa puasnya tuh kayak orang begitu lu tolong kan dia pasti kayak lega, Yeah. berterima kasih banget. Walaupun mungkin lu nggak ngangkat 100% beban dia, tapi minimal adalah yang lu angkatin. Daripada lu yang ngebebanin dia kan lebih kelewatan gitu kan. Iya. Kadang-kadang gini, orang itu saat lagi ada masalah, belum tentu dia berharap lu ambil semua bebannya, tapi minimal lu bantu deh gitu kan. Ada bantu sedikit udah bersyukur banget. Untuk ngilangin beban yang dia punya ya. Dan kemarin aku sempat ngobrol juga dengan beberapa teman ya, pengurus-pengurus mualaf juga. Kayak mereka cerita, ini mualafnya begini. Kita bilang nanti, tapi dikejar-kejar macam kejar hutang. Aku bilang gini, kadang-kadang kita kayak janjiin seseorang, jangankan mualaf. Nih, misalnya kayak Daman nih, Jol bantu ya. Oh iya nanti. Oh iya. Begitu aku bilang nanti, Daman pasti akan ngejar aku Ya. setiap hari gitu. Kenapa? Karena nggak ada kepastian. Iya. Ya, mending to the point aja. Man, aku cuma bisa sekian, aku cuma bisa bantu kamu ini. Selesai gue bilang. Karena kalau lu gantungin, dia akan ngejar lu. Jadi ada beberapa bilang, oh ya benar juga ya Kojul gitu kan. Benar. Jadi balik lagi, tangan kita dua. Waktu kita terbatas. Bullshit lah kalau kita bisa nolongin semua orang. Ya. Tapi alhamdulillah, betul. alhamdulillah Allah kasih kayak channel yang ya luar biasa lah. Insya Allah. Ya. Jadi memang balik lagi gitu. Allah udah berikan kamu kemudahan, berikan kamu banyak hal. Kalau kamu gunakan untuk hal-hal yang nggak tepat, itu sangat merugi. Ya. Ya sama gitu kan. Semua yang diberikan Allah nanti kan dihisap. Ya, benar. Dan itu bukan hanya uang kan. Tapi termasuk mungkin channel YouTube kamu, channel Iya. TikTok kamu gitu kan. Kamu pakai apa itu channel? Betul nggak? Ayo, di channel lu ada iklan-iklan Iya. kondom nggak? Waduh, iklan kondom. Semua ada. Lu ini gini, biasanya iklan kondom tergantung algoritma teman-teman. Kalau orang yang sering searching kondom, maka Keluarnya kondom nggak? keluarnya masih kondom. Nggak. Oh gitu. Iya, kalau lu sering misalnya kan ngecek hotel, ngecek travel gitu kan, nanti keluar Agoda punya iklan, yang lain-lain. Berarti bukan salah Julius kan? Iya, artinya salah Daman. Kenapa dia Bukan, search berarti kondom? kalau ada netizen lu lagi nonton, dia sering nge-searching alat kontrasepsi, keluarnya alat Dia kontrasepsi. memang kayak gitu kan. Oh, jadi jangan salahin Julius. Algoritma Google itu kan, algoritma Google kita nggak bisa batasi. Sama kayak orang bilang gini, lu ada nggak kena? Yang orang bilang kok ada spam judi gitu, yang chatting-chatting. Ya. Karena dia sering judol berarti. Bukan, kalau yang spam itu kan memang ini mereka tuh kayak ada perangkat nge-spam ke semua channel-channel kan. Bahkan YouTuber-YouTuber besar juga kena semua gitu kan. Termasuk yang orang ngaktifin Saweria itu kan. Di Iya. Saweria itu kan banyak banget itu. Jadi kalau ada yang bilang, "Bang, nggak bisa dimatiin." Ya gimana kita matiinnya gitu? Orang dia komennya manual kan, pakai akun-akun manual gitu. Oh iya, oke itu. Kalau yang di YouTube ya itu balik teman-teman ya, iklan kalian itu tergantung apa yang sering kalian searching. Entah kenapa tuh HP itu kayak ada alat sadapnya. Lu pernah nggak ngerasain? Misal lu lagi bahas Bener. ini, Bener. tiba-tiba munculnya itu. Bener. Lu lagi galau, ya misalkan kalian pasti pernah, udah sekarang ya, kayak bisa disadap, kita lagi ngomong curhat tentang kegalauan kita, tiba-tiba scroll TikTok buka, isinya motivasi tentang itu. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Itu aku bilangnya kok kayak disadap gitu kan. Kok disadap, kok aku tadi padahal ngomong sama teman aku, dan nggak ada pun kita lagi searching berita-berita tentang apa namanya itu kesedihan, nggak searching, cuma cerita sama teman aku lagi sedih, lagi banyak utang, lagi gini, lagi gitu, buka TikTok, isinya tentang itu. Ya, Kamu memang kuat, kamu hebat gitu karena kan. memang mungkin ini ya, mungkin AI-nya hidup, jadi mendengar, ngebaca. Berarti Algoritma tuh gila. makanya aku bilang kayak udah nggak ada privasi lagi ya dunia ini sekarang. Ada, Ya. buang HP lu. Oh gitu. Pakai handphone yang Nokia jadul aja. Oke, berbicara tentang itu Jul, masalah mualaf itu. Lu pernah ngerasa apa namanya itu di balik semua permasalahan mereka kayak pengen keluar dari mereka? Rasa pengen keluar. Gini, balik lagi ya. Kalau pengen keluar itu by person jadinya. Ini orang kita udah bantu-bantu, tapi masih gini, paham. ya sudah kita tinggalin. Aku ambil contoh ya. Waktu di Medan, aku ada ngurusi satu mualaf. Oke, anaknya itu judi online. Wos. Oke, gadain motor, gadain semua barang. Aku udah bilang sama mualafah ini, mamanya kan, sumber masalah lu anak lu. Selama lu nggak bisa kontrol anak lu, nggak akan selesai. Oke, lu harus tegas, harus gini. Kita nasihati. Besok kejadian lagi. Terakhir dihamilian orang.
Ya anaknya hamili anak orang gitu kan, pusing lagi Anaknya dia. masih oten nggak? Muslim. Oh, anaknya muslim. Anaknya muslim. Duluan muslim anaknya. Duluan dia masuk Muslim lah. Anaknya duluan. Enggak, mamanya. Jadi udah lama dia mualafahnya. Jadi anaknya tuh masih SMP gitu. Masih lagi bandel. Suaminya nggak ada? Ada. Oh, suaminya? Suaminya pun ya kita bilang bukan Muslim yang taat lah. Oke. Jadi Chinese tuh. Oke ini. Chinese. Terus ya maksudnya gini, kita udah nasihati sekali. Nggak diikuti saran kita. Oke, begitu dia susah curhat lagi, kita bantuin lagi. Tapi kan terakhir lama-lama lu lagi gitu kan. Kita juga mending ya balik lagi, tangan kita cuma 2. Jatah kita bisa bantu orang mungkin terbatas. Mending kita prioritaskan yang lebih ini aja lah. Jadi perlu. Tapi ngerasa ini nggak, ngerasa kasihan nggak kayak nge-cut ini? Tapi ya mau kayak mana ya? Dulu awal-awal gini, Man. Dulu awal-awal tuh gue kayak terbebani, jujur ya. Rasanya tuh pengen nolong semua. Termasuk Kores. Pengen jadi Raffi Ahmad lah. Iya, dulu Kores sama Goldian tuh kan lagi susah-susahnya itu. Kita bantuin dan sebagainya. Sampai di satu titik, aku merasa bahwa kalau aku utamakan mereka tapi diriku sendiri terbengkalai, itu zolim namanya. Ya, waktu itu aku nonton sebuah film ya tentang dia gini. Dia saking kasihannya sama pengungsi di Afrika, dia tinggalin kerjanya dia ke sana, anak istrinya terbengkalai. Berantem sama istrinya pun nggak apa-apa, dia pergi sana untuk nolongin orang. Dia ngotot bilang, saya ini kan misi kemanusiaan gitu. Kamu harusnya ngerti, saya ini demi orang gitu kan. Sampai di satu titik dia sadar bahwa apa gunanya dia nolong orang sedangkan keluarganya berantakan. Ya, dan keluarganya orang juga kan? Iya. Dan di Islam juga sama kan. Lu nggak boleh zolim sama diri lu. Ya. Jadi waktu itu aku udah mulai pisahin. Batasan aku bantu sekian. Kalaupun lebih dikit masih oke, tapi kalau lebih banyak nggak bisa gitu. Tunggu bulan depan. Ya, tunggu jatah bulan depan. Jadi jangan jadi beban. Karena Allah juga nggak suka kan. Kita bantuin orang malah jadi beban gitu. Maksudnya kamu juga jadi nggak ikhlas gitu kan. Kamu jadi nggak enjoy gitu, nah itu bahaya. Jadi kupikir ala kadarnya. Kayak contoh gini, jujur ini sejak nikah, aku mulai batasi kan. Coba lihat, Jumat Berkah juga nggak ada lagi kita ke jalan yang sampai turun-turun. Bener. Biasanya kami di bawah jembatan tuh ya, di mana? Ya. Dekat Istiqlal ya. Iya. Terus aku sama Goldian kemana-mana gitu, sama Goldian nyari anak-anak kecil, kita juga bagi-bagi gitu kan. Iya. Sejak nikah aku kan mulai stop kan. Kenapa? Karena nggak bisa bagi waktu aku. Oh iya. Padat ya. Ya jadinya kan itu kan, dulu kita masih ada mualaf tapi masih jalan. Misalnya kayak lu kan gini ya teman-teman ya, di balik layar Julius ini sampai ke Malang guys, ke Malang, Surabaya hanya demi interview, terus sama bagi-bagi berkah. Kita nggak pungkiri gini ya, dari konten kita dapat duit. Ya. Ya itu kita nggak munafikan, tapi ya balik lagi gitu. Alhamdulillahnya gini, contoh misalnya aku ke Malang, ini mualaf center siapa? Dikit. Ke Malang, ke Surabaya, itu murni pure konten atau sampai di sana ada netizen yang nitipin uang? Oh, enggak. Pure silaturahmi sih kalau aku bilang. Jadi gini, dulu Man, aku iri dengan teman-temanku yang bisa jalan-jalan keluar kota. Misalnya bisa kemana-mana gitu kan. Rasanya kan keren kita lihat status dia gitu kan. Anjir, enak gitu. Kerjaan kita, waktu itu kerjaanku kan lebih banyak di Medan Aceh gitu. Aku bisa jalan-jalan tapi cuma Medan Aceh. Sampai mikir, kapan aku keliling Indonesia gitu. Oke. Qadarullah, lewat konten ini, alhamdulillah kita dapat kesempatan. Kalau Kores bilang apa? Sambil berdakwah sambil jalan-jalan kan? Ya, sambil berdakwah sambil jalan-jalan gitu. Jadi aku pikir, wah nikmat kali hidup ini. Jadi, apalagi sih yang mau kita curangi dan aneh-anehin? Allah udah kasih begitu banyak kemudahan. Ya, lewat ini kita bisa nongkrong atau silaturahmi. Ya, kan nongki itu kan sama bahasanya silaturahmi gitu kan? Oke. Kayak ke Malang, yang ku jumpain mualaf center di Malang. Mualaf center? Iya, mualaf center. Interview mualafnya sih? Interview mualaf mereka. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Oke? Begitu juga dengan Semarang. Yang ku jumpain mereka. Kayak contoh kemarin Semarang. Mereka itu lagi mau renovasi. Ya, mereka lagi mau renovasi, mau semua, ya udah. Kita bantuin, sounding. Soundingkan kepada para penonton yang mau bantu. Alhamdulillah, renovasi selesai, berhasil gitu kan. Ya jujur-jujuran, kita dapat konten, kita dapat pahala, kita dapat teman baru. Apa sih kurang nikmatnya lagi? Betul nggak? Konten dapat. Ya kasarnya kan gitu kan. Tapi di balik layar, dia kadang-kadang curhat guys, nggak nutup gitu. Iya itu plus minus. Kenapa? Plus minus. Jadi gini,
kita nggak pungkiri itu jadinya kayak usaha jadinya. Oke. Kita biaya jalan, pergi sendiri. Ya, jangan kayak sebelah, semua dimasukin ke beban netizen. Kan kasihan kan, beban ke umat. Itu kan kelewatan. Jadi kalau aku prinsipnya jalan, pakai uangku sendiri karena aku dapat konten. Itu fair, menurutku. Dari konten itu artinya operasionalku. Oke? Sedangkan kalau ada yang mau nyumbang lagi, alhamdulillah. Tapi yang kita utamakan yang untuk mualafnya dulu. Untuk mualafnya dulu. Jadi balik lagi, ya kita bisa hitung lah satu konten itu dapat berapa. Oke? Kalau Allah memang kehendaki, meledak nggak tuh konten? Meledak. Masih meledak kan? Udah sesimpel itu kok. Jadi balik lagi gitu. Rezeki itu ya dari Allah. Nah, kadang nggak logik juga, teman-teman. Kadang aku mikir gini ya. Kalau Julius ke sana demi konten, padahal dia ini anak udah predik ini nggak akan balik. Tapi di balik itu semua, Iya, jadi lu jangan ngitungan gitu. Kalau aku ngitungnya gini, teman. Nggak balik pun, ya dapat jalan-jalannya. Jalan-jalan. Dapat pahalanya gitu. Pahalanya gitu. Makanya aku bilang, Itulah kalau nggak mau rugi banyak, jangan bawa golden jangan bawa golden sama kores. kalau gua, jangan bilang. Gua Tunggu, dia kopinya aja banyak. Gua kopi banyak. Kalau makan, gua nggak suka makan. Tetapi gua kalau makan ya, misalnya perbedaan sama kores sama goldian, apa aja dipesan, ya gitu. Kalau lapar aja, lapar, udah gua pesan gitu. Ya, Udah. dia masih nggak pilih makan. Ngerti. Jadi masih mending dia ngajak-ngajak gua karena wah ini hemat ngajak depan. Padahal ngajak 2 orang itu. Nah, gitu. Oh, ini kok kita jadi ngerosting mereka. Nggak apa-apa, roasting aja, nggak apa-apa. Ya, kalau sama goldian, kita udah buka-bukaan nih. Budgetnya sekian ya. Tujuannya kan supaya ngerti lah, budgetnya cuma untuk ini. Begitu udah di tengah jalan kita kasih tahu sisa uang segini ya. Udahlah, dibilang tenang, nanti Allah balas. Ingat kan? Nanti Allah balas, tenang, udah gas aja gitu. Aku jadi ingat kemarin. Apa ini? Yang makan sama kores di mana? Yang siap depan offline akhir tahun. Oh iya, kafe-kafe. Begitu sampai kafe, udah Jul, bayar Jul. Dengan seringan itu rahangnya, bayar Jul. Udah, ntar gue transfer. Enak guys. Jadi kami selama ada Julius kami merasa tenang. Enggak, kalau aku sih prinsipnya gini. Kalau uang tuh bisa dicari, oke. Momen itu nggak bisa kembali. Ya betul. Momen tuh nggak bisa kembali. Suatu saat lu waktu udah tua lu akan rindu. Ya. Akan rindu. Dan kalau lu nggak lakuin, waktu tua lu akan nyesal. Allah udah ngasih lu waktu, ngasih lu semua, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Ya. Makanya aku bilang Julius ini kesimpulan gue ya guys. Dia paling ikhlas dalam 2 hal. Catat 2 hal. Bully temen ikhlas banget. Sama bantu mualaf. Itu aku ikhlas banget. Karena kalau kita mau nilai, Julius demi konten, bantu mualaf. Perjalanan ke Malang Surabaya, PP teman-teman, apalagi biaya tol, itu nggak balik. Itulah kemarin sampai hemat-hematin, gue naik apa? Naik bus kan? Naik bus. Yang mereka bilang, kenapa nggak naik pesawat? Masalahnya budgetnya nggak cukup. Makanya gue bilang, nggak mungkin cuma sekedar konten. Ternyata... Nggak sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan. Dan juga ada nih, netizen-netizen yang nitipin sedekah. Ada. Oh gitu ada ya? Jadi sedekah tuh aku kan selalu bagi 2 kan. Rekening tuh aku selalu bagi 2. Rekening yang untuk mualafnya atau kegiatan, atau untuk operasional. Jadi kita tuh nggak boleh campurin. Ya, kalau campurin nanti kan bahaya. Bisa-bisa nanti malah lebih banyak untuk operasional kita daripada untuk mualafnya kan. Iya. Oke, masuk duitnya cuma 5 juta. Oke, 3 juta untuk kita, 2 juta untuk mualafnya. Julius masih ini guys, masih oke lah. Nggak ada hotel bintang 5 duduk di kafe paling kelas atas ya. Itu ada orangnya ya. Itu ingat kayak kemarin gue bilang, ini kalau kasih si kawan, nggak mungkin mau tidur dia. Oh iya, yang lu spill di kamar ini, kamar desa lah. Kan di Aceh sering gitu kamar-kamar kayak gitu, bantal-bantal orang desa gitu. Tapi empuk loh, itu kasur kapuk guys. Nah gitu. Itu gue bilang, ini kalau kalian ikut pasti kalian merepet nih. Kalau aku enggak. Kalau aku sih gini, prinsip aku gini ya, mau ditaruh tidur manapun aku bisa tidur. Aku nggak pilih-pilih tempat, karena aku merasa gini, ya itu balik lagi. Ya, seenggak enak-enaknya tidur di dunia, lebih nggak enak tidur di neraka. Betul. Kasarnya kan gitu kan? Nggak enaknya karena ini ada Edis. Edis katanya bau, jadi nggak enak. Ada Edis. Seenggak enak-enaknya di dunia, lebih nggak enak nanti di akhirat. Jadi, ya udahlah nikmati aja, karena nanti ujungnya jadi cerita. Lu nggak mualaf, kenapa lu yakin Islam benar? Hah? Mana tahu Kristen salah, agama lain yang benar gimana deh? Nah, balik lagi. Apa? Kalaupun agama lainnya benar, ya agama apa benar contoh? Hindu nih. Hindu benar. Dewa-dewanya. Oke. Konsepnya Hindu apa?
apa surganya mereka? Oh ini inkarnasi ya? Inkarnasi. Inkarnasi. Berbuat baik kan? Berbuat baik. Memang kita di Islam nggak buat baik. Buat baik juga. Ya udah, jadi kalaupun Hindu yang benar, lu menang nggak? Menang, tapi Tuhannya salah. Loh, kan mereka harus percaya dewa. Nggak ada konsep di Hindu Oh, gitu. nggak ada? Yang penting lu buat baik. Oh, gitu? Walaupun lu salah nyembah, selama lu buat baik, lu tetap ini. Oh iya, jadi lebih ini, lebih netral ini ya? Sama kayak Buddha. Buddha tuh, lu mau nyembah Siddhartha, mau nyembah Maitreya ya. Kan Buddha itu julukan untuk orang yang parinibbana, mencapai penerangan sempurna. Ya. Orang yang capai penerangan sempurna, dan mereka tuh percaya ada 5 Buddha. 5 Buddha? Iya, salah satunya yang Buddha zaman sekarang namanya Siddhartha Gautama. Jadi mereka punya konsep gini, dunia ada, hancur, nanti ada lagi dunia. Dengan versi lu lagi? Bukan, dunia baru gitu. Kayak Hindu juga sama. Enggak, maksudnya kalau Hindu kan inkarnasinya... Oke, bukan. Ini beda lagi. Ini dunia itu benar-benar kayak direset dari nol, mulai lagi. Kalau reinkarnasi itu di dalam itu. Di dalam tuh lu lahir. Nanti dunia ini hancur, lalu ikutan lagi gitu. Siklusnya. Oh, gitu. Jadi ini siklus panjangnya, tapi lu di dalamnya ada siklus-siklus kecilnya lagi. Di agama Buddha juga sama. Zaman sekarang ini jatahnya ya. Itu Buddha Sakyamuni, Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha. Buddha masa depan Maitreya. Itu yang gendut Julaihut. Pada lu lihat kan? Itu emang udah terskema untuk ininya, atau memang per tahun diputuskan untuk Buddha selanjutnya? Jadi gini, Buddha itu kan sudah capai penerangan sempurna, artinya dia punya pengetahuan tentang awal mula dunia, semua istilahnya tiba-tiba dia mendapatkan ilham tentang seluruh pengetahuan itu. Jadi Pangeran Siddhartha ini yang ngomong di masa depan akan ada Buddha dari barat yang dijuluki itu Maitreya. Balik lagi, dia kasih tahu ciri-cirinya gitu, ciri-cirinya itu masa depan. Jadi seakan kayak semua agama kayak ada yang ditunggu aja. Oh ya. Berarti kalau Buddha nunggu Maitreya, tapi kamu nggak harus nunggu dia, kamu kan ikuti Sakyamuni aja. Oh gitu. Buddha Gautama. Jadi balik lagi, kalau ajaran Buddha itu, mereka tuh yang penting buat baik. Sama, yang penting buat baik gitu. Kita di Islam apa? Buat baik juga. Kristen apa sih inti ajaran dari... Kosa kasih. Inti ajaran dari Yesus Kristus. Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu dan segenap jiwamu. Nah. Oke? Itu hukum pertama. Dan hukum yang terutama berikutnya apa? Kasih sesama manusiamu. Ya. Itu apa? Hablum minallah, hablum minannas kan? Ya. Hablum minallah, hablum minannas. Kita lakuin nggak? Lakuin juga. Selesai kan? Ya. Bahkan banyak orang Kristen mengakui gini, nggak harus kamu percaya sama Yesus. Paul Jang ngomong gitu. Oh ya? Paul Jang aja percaya Gus Dur itu masuk surga. Kenapa? Karena dia buat baik. Oh gitu. Karena dia buat baik. Gus Dur masuk surga karena dia buat baik. Berarti beda ya penilaiannya. Karena aku kan pondok ya. Jadi gini, kalau aku kasarnya gini ya. Kalau teman-teman kenapa pilih Islam? Kalau ditanya. Ini ujian besok. Bukunya misalnya 20 halaman. Ya, kita bilang 20 lah. Oke? Tiba-tiba si Daman bilang, yang dipelajari cuma halaman 1 sama 3 aja, itu yang keluar, aku udah dapat kisi-kisi. Daman bilang gitu. Oke. Datang si Golden bilang, enggak. Halaman 4. Halaman 1 sampai halaman 5 lu pelajari, itu yang keluar. Ya, 1 sampai 5. Oke. Terus si Kores bilang, enggak. Halaman 10 sampai halaman 20. Lu kan bingung, anjir yang mana yang mana nih? Amannya apa? Semua aja. Oh gitu. Islam tuh yang paling susah sebenarnya, paling banyak peraturan. Yang paling benar. Paling banyak aturan. Tunggu. Aku dapat gapnya berarti gini. Semua ajaran agama semua ada di Islam. Ada di Islam. Yang nggak ada misalnya kayak kepercayaan sifatnya iman ya. Kayak ada dewa ini, dewa itu. Paling di situ ya. Iya. Di teologi. Kita bicara yang agama besar deh. Oh iya. Yang tadi kan agama berarti besar. dalam teologinya saja, tapi dalam buat baik ajaran agama yang strukturalnya di situ sama. Yang jadi permasalahan adalah kalau agama Islam yang benar, siapa yang mati? Ya Mampus. mereka. Karena apa? Karena ada. Mereka nggak pelajari semua. Mereka nggak pelajari semua. Dan Allah janji apa yang Allah janji? Orang yang nggak nyembah Dia kafir neraka. Kalau Yesus nggak ada bilang. Yesus ada bilang nggak? Kalau yang nggak nyembah aku, yang nggak menganggap aku sebagai Tuhan, masuk neraka. Nggak bilang. Dan dia juga sendiri yang bilang nebus dosa manusia. Nah, agama apapun yang penting kan manusia. Kalau orang Kristen kan mengimani apa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu doktrin dari Yesus kah atau dari Bapak Gereja? Bapak Gereja. Sesimpel itu kok. Kalau Katolik mah dalam katekismus KGK 841, Muslim juga selamat bagi mereka kan. Jadi balik lagi itu aku bilang mending kita pelajari semua walaupun lebih capek.
Kasarnya kan gitu. Kalau halaman 1 sama 3 kita pelajari, masih banyak waktu kita main-main. Pelajari yang ini masih banyak waktu kita. Pelajari Islam memang paling capek karena habis semua waktu. Betul. Ya. Tapi apa salahnya sih? Ya, daripada nanti nyesal, lebih bagus sakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Kita harus akui bagi Islam apa dunia, Pak? Penjara kan? Penjara. Sijnul mu'minin wa jannatul lil kafirin. Ini balik lagi gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, baik teman-teman ke Nggak dari One Piece. One Piece ntar aja karena dia udah punya Haki Joy Boy. Haki Joy Boy masa siapa? Yenusha, siapa? Patung Emet ya? Udah sampai situ kan terakhirnya? Oh, lu nonton film ya, bukan Ya. baca komik ya? Baca udah lanjut sampai mana emang? Kalau baca itu sudah kilas tentang Rock nggak tahu loh. Rock Kok Decebek. tiba-tiba ke anime? Yang lain, hah? Kemana ini? Bengong ntar. Oke. Nggak, lu keren loh. Apa? Lu kalau balik ke masa lalu, yang Rock Decebek itu kan bapaknya si itu, Bapaknya si Kurohige. Kurohige. Oke. Di cerita itu, Sebeknya yang jadi keren. Golden Roger-nya culun. Orang sampai respect. Walau dia satu-satunya penjahat yang dapat respect paling besar. Gara-gara? Nggak, itulah kerennya Eiichiro. Dia bisa bikin karakter itu penjahat tapi dihormati. Penjahat tapi dihormati. Iya. Jadi kita bilang gini lah, sama kayak Joker gitu kan. Setelah orang tahu kisah Joker, orang benci sama dia nggak? Enggak. Karena tahu ini, karena dia memang Sama kayak Thanos juga. Ya. Awalnya orang benci Thanos, tiba-tiba orang jadi maklumi Thanos sekarang. Karena apa? Karena kisah dia berat gitu kan. Oke, berbicara lagi soal malam, kalian nggak ngerti soal One Piece. Lu pernah nggak dalam lu bina tuh mualaf yang imannya goyah? Banyak lah. Yang pindah agama balik ada? Ada. Yang mualaf binaan lu pindah agama balik? Oh, itu nggak binaan ya. Jadi gini, balik lagi, binaan nggak binaan itu pengertiannya apa sih? Kalau sering curhat, sering ngobrol, sering nanya-nanya, banyak. Dan salah satu yang paling pertama murtad itu waktu zaman di Medan, itu lucu. Jadi dia itu kerja. Dia kerja di sebuah toko, dan aku lupa namanya ya. Jadi dia punya langganan itu murtadin. Ibu ini murtadin, karena dia nikah sama suaminya, dia murtad. Oke? Karena si ibu ini kasihan sama mualaf ini, ya disuruh balik Balik ke agamanya? ke agamanya. Udah gue bantuin nih, ya suami gue bisa bantuin, tapi harus ikut agama Kristen. Dimisionariskan lah. Oke. Waktu itu dia minta tolong sama aku. Oke. Kalau balik lagi ya, kita terbatas. Lu kalau minta 100, 200, 300, ya kita tutup mata, oke lah. Sengotak lah. Iya. Kalau lu minta jutaan, mungkin kita nanya sama netizen, mau bantu nggak? Ya, mau bantu nggak? Kalau Langsung jutaan. ada spin rekening. Ya. Udah. Kalau jutaan, oke. Dia mintanya jutaannya udah 10 juta, nggak masuk akal. 10 juta. 20-an, Alasan untuk bayar hutang. Anjir. Oke? Utang apa dia? Aku konsultasi, waktu itu lagi puasa tuh. Lagi puasa padahal. Aku konsultasi sama Ustadz Awan, aku dimarahin sama Ustadz Awan. Aku bilang, Ustadz lagi puasa nih Ustadz. Aku bilang, udah, Kojol, kalau dia mau balik Kristen, biar aja dia balik Kristen gitu kan. Aku pikir grup call biar Ustadz Awan yang udahlah, lagi puasa gue lagi malas ngomong tuh kan. Oh iya, kebiasaan Julius guys. Aku juga kayak gitu, orang lagi nanya masalah editing, dia hubungin sama aku, dia kabur. Biar aku itu ngejawab kayak sama apa, Bunda Nora. Bunda Nora. Nggak, gini. Kalau aku tipikalnya nggak mau kepo guys. Bukan keahlianku, aku mending ngaku itu bukan spesialisku, ini orang yang spesialis. Oke? Kadang ada orang kan supaya kelihatan pintar, tenang, gue bisa kerjain semua. Iya. Ngapain gitu? Enggak, modelan gini, Bunda Nora udahlah, belum enggak terlalu ubek-ubek kan, nggak ngerti masalah ini, banyak lah masalah marketplace lihatnya ke aku. Seharusnya Julius kan ngasih penerangan dikit, ini nggak ada pure, oh Daman tahu, nah, Loh, dijual tunggu. Daripada aku jelasin, nanti dijelasin ulang sama Daman, bingung. Mending, udah. Nggak jadi. Aku bilang Bunda Nora, nggak ngerti kan, Nora aku nggak ngerti, Daman yang ngerti. Gimana Jul nanya sama dia? Udah, aku grup call. Begitu grup call, udah ya aku pergi itu ditinggalin. Udahlah, Bunda Nora nggak ngerti marketplace, pengajuan dan semuanya, akhirnya dia sering kayak gitu. Oke, jadi gini, cerita nih. Apa bedanya aku jelasin sama lu jelasin? Ya sama kan? Sama, cuman ceritanya gua sama kayak Bang Ardiansyah masalah apa? Aku kena hack. Aku juga dijual. Oh, Daman tahu. Tuh, ditinggalin gua sama bukan jual. Kalau jual tuh ada keuntungan. Oh iya. Ini dia minta tolong, Kojol ngerti nggak nih? Aku bilang nggak ngerti. Jadi cemana? Oh, Daman yang ngerti.
Zaman yang Nggak, ngerti. yang tai kucingnya kan biasanya kita ada rasa hubungin ke orang kita tungguin biar enak lah sama orang yang tadi pertama telepon Oh, kita. nggak, Dia nggak. nggak, udah terhubung. Ya udah ya aku pamit, ditinggalin. Tapi lu bilang udah gini tadi. Udah gini. Oh ya udah gini. Udah gini. Udah gini. Ya. Udah gini tadi. Ya sorry. Ya berarti besok gini guys. Udah. Terus lanjutannya minta 20 juta dia sama Ustadz Awan, dia kena marah terus juga. Aku kasih sama ngomong Ustadz Awan. Ya. Lu tinggal. Enggak. Aku tinggal tuh karena ini sensitif. Beda sama gua. Enggak, kalau lu sama Bunda Nora kenal, sama Ardiansyah kenal, ku tinggal pun kalian dua nyambung. Ya. Kalau ini ku tinggalin yang nggak nyambung kan? Oke. Ya, lihat orang juga, lihat orang. Jadi dimarah sama Ustadz Awan. Aku karena lagi puasa, lagi malas ngomong, biar Ustadz Awan yang ngomong. Dimarah-marah sama Ustadz Awan. Lu udah balik aja ke Kristen gitu. Beneran, berapa hari kemudian dia foto-foto kirimin ya, lagi di gereja. Oh ya sudahlah. Berarti dia masuk Islamnya harus ditinjau juga. Kayaknya bukan masuk Islam karena kuat iman, maksudnya karena agama dia salah gitu. Awal dari Kristen juga. Iya, jadi kalau aku lihat ya, ada orang-orang gini. Kita ambil contoh lah yang baru-baru ini gitu. Ada orang gini, dia masuk Islam karena dia merasa bahwa Kristen itu salah. Tapi sebenarnya dia di Islam pun belum yakin. Tapi dia merasa bahwa oh yang ini udah pasti salah gitu. Ngapain gue ikut yang salah? Kayak linear. Kalau Kristen salah maka Islam benar, kalau Islam salah maka Kristen benar. Nah, padahal belum Linear ke tentu situ. kan. Padahal belum tentu. Ya, aku setuju dengan yang dibilang sama si Andre Tungtung gitu. Andre Tungtung bilang, Nggak "Loh, boleh linear. dengan lu membuktikan Kristen salah, apakah Islam jadi benar?" Ya enggak. Setuju aku. Itu pikiran linear ya. Padahal masih ada Hindu, masih ada Buddha dan semuanya kan. Jadi balik lagi, kalau dibilang ada yang murtad nggak, ya pasti ada. Bahkan mungkin yang putus-putus kontak kan ada juga gitu. Kita nggak tahu kan setelah Oh iya, putus kontak. setelah itu dia tiba-tiba jadi kemana. pendeta dia. Ya, terus mana tahu dapat penglihatan, saya melihat Yesus tapaknya hitam. Jadi balik lagi, kalau di Islam apa? Yang penting kita sudah tunaikan, Selesai. kita punya ini kan tanggung jawab. Ya udah gitu. Gugurkan kita punya ini aja. Tapi sempat interview lagi cewek yang tadi tuh, yang apa pindah murtad tadi. Sempat ngomong apa alasannya ngekontak nggak? Memang putus kontak. Biarin aja gitu. Oh. Karena kita tahu kan, kita udah coba. Balik lagi. Kalau aku prinsipnya gini, coba, tapi udah ketiga kali selesai gitu kan. Orang bilang kecepatan sampai 3 kan. Betul. Kecepatan sampai 3. Kalau udah 3 kali ya wes gitu. Artinya ya bukan tanggung jawab kita lagi. Alhamdulillah gini. Dulu aku nggak suka sama mualaf-mualaf yang karena nikah. Ya, karena kan kita pernah waktu ke Bandung, mualaf yang memang cari agama, pas kita interview jawabannya enak, langsung adalah cerita terus Zaman saksi kan. Aku langsung saksi guys. udah, tutup. Nah, jadi begitu aku interview nih, mualaf ada siapa yang kakak-kakak itu. Yang perempuan. Nah, dia karena memang mencari Islam. Pas kita interview ada ceritanya. Tahu kita tanya sampai aku tembak-tembakin. Jadi kakak nggak sayang sama Yesus sampai aku bukan bikin. Jadi gini guys ya, kalian tapi karena nggak tampil di layar ya. Sebenarnya saya dulu awal-awal tuh nggak suka kalau udah interview orang. Kenapa mualaf? Karena nikah. Kalau yang kemarin di Semarang banyak karena nikah, aku lanjutin. Kalau dulu guys, langsung aku tutup. Man, lu ambil alih, zaman maju. Iya, karena udah tahu ke depannya pasti ceritanya boring. Karena terakhir aku bilang udah biar dia yang marah-marahin atau nasihati aja lah. Nah, jadi sampai aku dihujat netizen dia. Kalian netizen dulu sadar gue temennya Julius. Gue dihujat. Daman kok kayak gitu interview mualaf, lembutin hatinya, jangan dimurtatin lagi. Gue bukan ngemurtatin. Jadi ibarat Supaya ada tema. Kalau nggak tahu mau ngomong. Kan kita pengen ngulik nih mualaf ini sejauh apa kuat imannya. Kalau nggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena kita di ranah debat, kita tahu doktrinal gereja, kita tembak lagi doktrinnya. Kira-kira bakal kena nggak dia lagi kayak bilang. Kak ngasih Yesus loh dengan darahnya manusia mana? Ya Tuhan yang mana yang mau jadi numpas darah sendiri demi pengampunan? Kayak gitu ke mualafnya. Dihujat netizen dia. Daman ini nggak mencerminkan ini. Lu harus kuatin. Lu jangan terlalu banyak dengar netizen. Ini susah nih kalau terlalu banyak dengar lu sakit hati sendiri. Bener. Ya nggak boleh. Dihujat gue netizen. Terus lu tau nggak? Waktu di Semarang itu 80% karena nikah. Nah. Tapi setelah nikahnya itu yang keren. Ada story di mana yang kuat di situ ya. Si cowoknya hilang, cowoknya nggak membimbing, cowoknya nggak jelas, tapi mereka tetap kuat. Itu yang gue bingung, kenapa nggak balik? Nah, ini yang jadi story. Ya, ada yang kayak contoh, ya saya udah malu dibilangkan sama keluarga diingatkan, jangan nikah sama muslim itu tukang kawin gitu kan. Begitu saya cerai, kalau saya balik kan artinya saya mengaku kalah.
Malah jadi saya harus Oh, buat ada karena gengsi. gengsi. Terus aku bilang, wah luar biasa Allah kuatkan dia. Kuatkan dia walaupun karena gengsi. Karena gengsi. Yang penting sekarang jadinya apa? Ujungnya gini kan, orang itu dilihat bukan dulu kamu pernah jadi apa. Lu pernah jadi orang sukses, hari ini lu jadi gembel, lu jadi pembicara, ada yang dengar nggak? Nggak peduli orang. Tapi kalau lu dulu gembel, sekarang jadi sukses, dengar nggak orang? Dengar. Wih keren nih orang kan. Saya olah guna. Nggak ada guna kita terlalu hidup dengan euforia masa lalu gitu. Orang akan lihat ini sekarang dia siapa, endingnya siapa gitu. Ya betul. Jadi aku salutnya banyak yang istiqomah. Yang Mualaf Center Semarang, itu aku termasuk paling salut sekolah Mualaf Semarang ya. Itu salutnya gini, karena mereka dari Mualaf, pengurusnya juga Mualaf, jadi mereka tuh prinsipnya dari kita untuk kita, ya buat kita. Walaupun kemarin tuh ada beberapa yang bilang mereka tuh gila, dikit-dikit buat event kayak Kores gitu, dikit-dikit proposal, dikit-dikit event. Kalau kita tanya sama dia, ya mau gimana kan kita rame. Kalau kita nggak bikin proposal, nggak ada kegiatan, bosan. Ya kalau kita dengar sudut pandang dia benar juga gitu, karena ini kan nggak tahu mau ngapain. Ya. Supaya aktif, ya udah setiap minggu ada kegiatan. Jadi mereka tuh banyak janda-janda tangguh. Janda tangguh gimana tuh? Orang ini janda-janda yang istilahnya ya nafkahi diri sendiri sama anak. Oh, padahal dia udah mualaf diusir keluarga, jadi janda, tapi Iya. di fight kehidupan. Iya, suaminya nggak beres pun tetap Islam, tetap mereka tuh kuat, dan dari mereka tuh saling nasihati. Iya, tapi jujur teman-teman, saya interview mualaf sama Julio sampai ke rumah-rumahnya kan. Ada yang ditawarin keluarga balik, karena keluarga mereka biasanya dari Gengsi, ya. orang kaya. Nggak, tapi entah kenapa kalau mualaf itu lebih beres perempuan, entah kenapa. Bukan mau ini ya, bukan mau gender ya. Iya. Biasa perempuan tuh lebih tabah, Lebih tabah. lebih Nggak gampang cengeng. goyang, iya. Habis itu kalau cowok mungkin karena butuh uang rokok. Karena kalau perempuan, lu kasih 100.000 untuk hidup berapa hari, dia hidup. Dia hidup. Kalau cowok, waduh, untuk rokok udah nggak cukup. Oh, dikasih 100.000 habis itu dua Samsung langsung dua aja. Udah apa namanya itu janda tangguh. Nah, soal janda tangguh itu aku mau tanya, mereka tuh kebiasaan itu survive-nya gimana? Ibu itu punya insting bertahan hidup pasti lebih besar daripada Pasti. Dalam kehewanan juga sama. Iya. Ya. Aku ambil contoh salah satu yang tangguh lah ya, yang di Makassar. Kita bantuin dia punya modal. Oke. Bayangin, dia ngurusin bapaknya yang udah tua, udah sakit-sakitan. Oke. Satu. Kakaknya kurang. Kurang apa? Otaknya kurang. Oh iya. Oke. Sindrom. Ya. 2 orang nih. Anaknya 3. 3. Masih kecil-kecil. Oke. Suaminya paru-paru hancur. Jadi suaminya harus sering dibawa ke rumah sakit, sama kalau rumah sakit oke lah BPJS. Oke. Ya BPJS tanggung. Tapi kan ongkos ke rumah sakit Ya. sama. Pernik makan di perjalanan, oke. Popok. Ya. Suaminya harus pakai popok. BPJS nggak nanggung popok kan? Ya. Oke. Terus oksigen. BPJS nggak nanggung oksigen, lo harus beli tabung sendiri. Astaga. Terus. Jadi kupikir anaknya belum ada yang bisa bantuin, kecuali udah ada yang SMA, SMP, dia jualan roti. Kita bantu modal untuk alat-alatnya. Sebelumnya dia ngambil sama orang. Kita bilang mending lu jual sendiri. Ambil sama roti gimana tuh? Beli sama orang roti. Roti udah jadi. Roti rumahan, kue-kue, roti rumahan gitu. Kita modalin. Waktu itu aku sampai bilang sama Alwan, ini selama ada suaminya berat nih untuk naik hidupnya gitu kan. Karena uangnya habis untuk oksigen. Oke lah. Uangnya habis untuk oksigen dan belum waktunya juga habis untuk ngurusin ini. Suami. Lu ngurusin orang capek. Merinding loh gua. Merindingnya gini. Suaminya nih bisa kita bilang ya nauzubillah ya, di pandangan cewek-cewek yang jahat pasti nih suamiku udah nggak guna. Lu tahu nggak? Tinggal mati juga nggak apa-apa. Suaminya gitu. udah minta gitu. Oh, udah minta. Suaminya minta udah. Lu tinggalin aja gua. Biarin aja gua mati, lu survivein anak kita gitu kan. Nggak mau dia Anjir, gua tinggal. sedih anjir sumpah. Aku sampai gara-gara itulah. Ini nggak mungkin nggak ditolong kan? Betul nggak? Nggak mungkin nggak ditolong. Bantuin. Cuman di satu sisi kita ini kayak nabur garam di laut gitu kan. Karena aku udah ngurus nyokap gua tuh sakit. Teman-teman atau yang nonton lah, yang pernah ngurusin orang tua sakit pasti tahu. Aku Capek banget kan? Betul. Nggak ada waktu lu untuk ngerjain yang lain. nggak ada. Tapi semua kelar kan? Maksudnya aku skripsi. Bapak, mama dua-dua sakit. Bapak di rumah sakit, emak di rumah sakit, beda rumah sakit.
nggak tahu gua apa prosesnya sehingga beda rumah sakit. Aku lagi skripsi harus Enggak, lu yang temani? konsul. Lu Dan yang bawa? aku di pondok 3 jam. Biren Luxmawe kan jauh. Udah 3 jam. Lu bayangin, konsul balik 3 jam 6 jam. Ngurus emak, belum lagi nyebokin emak, balik ke tempat bapak nyebokin bapak. Nggak tahu tapi kelar teman. Itu aku waktu itu bingung kan. Kayak rasa 1 hari 24 jam kurang kan. Iya, betul. Itu sampai aku pikir gila ini. Ngurusin anak-anaknya yang kayak masih tuyul-tuyul gitu kecil-kecil kan. Belum lagi ini masalah mana tetangga gitu paling ya. Enggak, masalah lu satu orang kepala keluarga kasarnya gitu kan, dia yang mencari nafkah, yang mau dikasih makan berapa orang? Iya. Berapa orang? Kayak lu contoh sendiri, lu kasih makan lu sendiri kadang bingung, aduh, Jul nanti besok aku nggak kerja lagi, gimana hidupku gitu? Iya. Lu masih sendiri lu padahal. Yang paling ini gini, kalau kita nafkahi sendiri, kayak Kores lah, dia kan tipikalnya gitu, kalau nggak ada duit ya udah diam dia bilang, nggak ada duit ya nggak usah makan gitu, oke? Tapi begitu lu ada anak, ada yang begitu, nggak mungkin lu bilang kan? Nggak mungkin lu nggak makan lah mereka. Nih, kayak contoh, lu tahu kan nyokap gua, oke? Nyokap gua kalau minta, ada mungkin nggak gua bilang, udah mah nggak usah makan dulu gitu. Oh iya. Harus sediain kan? Kayak nyokap gua, sekarang pakai ART, oke? Kadang-kadang listrik dia juga banyak gitu. Kan nggak mungkin gua bilang, udah mah jangan pakai lagi kamu AC gitu, kan nggak mungkin juga gitu. Iya betul. Ya udah kita harus fight. Jadi gua bilang memang hidup itu perjuangan, tapi ingatlah ganjaran kita Aku akhirat. penasaran sama Mu'alaf tadi, keren banget dia cerita. Dia cuma jual roti. Jual roti sama ini, mijit. Pokoknya semua dikerjain lah, kasarnya gitu lah. Iya. Kalau orang udah di mode itu, Nah, apa yang jadi duit? apa yang jadi duit, yang penting halal. Yang salutnya istiqomah dan nggak mengeluh. Nggak, nanya nggak kisah dia kenapa dia mu'alaf? Maksudnya dia mu'alaf karena pernikahan kah apa gimana? Nggak belajar dia. Dia belajar. Nanti aku kasih linknya aja lah. Oh ada ya. Nanti nonton bareng kita ya. Di apa? Di channel mana tuh? Itu waktu masih kisah HMC. QQ. Yuk. Kisah HMC di situ ada. Waktu itu masih sama Josel tuh. Itu mualafnya Bang Juma. Yang ini, yang fake itu. Iya, jadi gini. Dulu aku ngebantu itu kan lintas, biasalah gitu kan. Ngapain kita harus terkongkong kalau harus mualaf kita sendiri gitu? Ngapain gitu? Siapa punya mualaf ya sama aja kan gitu. Yang penting ada yang minta tolong, kita sanggup nolongin, kita tolongin. Ya. Toh pahala bagi-bagi gitu kasarnya. Jadi dulu proyeknya tuh Ustaz Awan punya mualaf. Jadi kan Bang Juma tuh ada namanya Makassar Mualaf Center. Ya dulu ya. Ya. Kan yang ngurusin Ustaz Awan. Jadi lebih banyak konsultasinya waktu itu ya sama aku gitu. Kalau Bang Juma tuh kan selalu, Bang Juma tuh kayak ini dia pengambil keputusan selalu gitu. Oh iya. Dia nggak ngurusin sampai tete benge. Ya orang ada ini asisten-asisten semuanya. Nggak, tunggu. Beliau sama suami sama-sama mu'alaf atau cuma? Enggak, dia. Oh, beliau mu'alaf. Suaminya Dia Islam. Chinese. Dia Chinese, suaminya Islam. Iya. Oke. Berarti dia mu'alaf dan nikah. Mualaf dulu baru nikah. Ya, mu'alaf dulu, nikah. Iya. Oke. Dan nggak ada hubungan nih sebenarnya. Ya, nggak ada hubungan, kan nikah. Pas nikah, suaminya sakit. Iya, karena ini dulu ngangkat semen, jadinya paru-parunya hancur. Hancur gara-gara kehirup ya? Iya. Oh, mungkin nggak safety kali ya? Ya biasalah orang dulu ya. Mungkin rokok pun kuat dan. Oh iya. Jadi gini, kita tuh harus acungi jempol untuk orang kerja-kerja yang ekstrim. Nah ini sayang juga sih, aku kadang-kadang ngelihat orang kita itu, terutama kerja yang di tempat-tempat ekstrim, kan gajinya lumayan sebenarnya. Tapi begitu gajian, uangnya dipakai apa? Foya-foya, Iya. boros. Dia nggak mikir, manusia tuh ada fasenya. Nggak mikir bahwa kita tuh kerja maksimal sampai umur berapa sih gitu. Harus ada yang disimpan. Ini bukan ngaitin ya. Saya kan dari Aceh, itu kebiasaan, bener. Kalau lupa Medan tuh istilah tuh. Yo, Gajian langsung lupa Medan. Ya. kan kita harus mikir gitu, usia produktif sampai berapa? Ya. Begitu udah usia sekian pasti melambat. Apalagi kalau lu kerja yang kayak, ya itulah kayak semen, batu bara, itu kan kehirup loh. Lu mangkas aja. Ya. Pernah nggak lu nonton yang itu, yang dia begitu dicek paru-parunya tuh ada bulu-bulu halus? Iya, ternyata dia ini kan ngirup. Tapi gua nggak sering pakai masker dulu kan. Dulu lihat, pas dulu gua nggak. Tapi gua ditegur juga ujung-ujungnya. Itu pasti kehirup. Dan tuh paru-parunya begitu dicek penuh tuh. Bulu semua. Bulu semua. Ya jadi siapinlah uang untuk Pengobatan. pengobatan karena sakit itu mahal.
Nah, ini informasi ya. Kores. Tadi apa dia bilang? Siapin asuransi, guys. Siapin asuransi. Kores rematik ya? Kenapa dia kakinya? Nggak tahu rematik. Nggak tahu. Jadi kami Dia bilang, dirawat, guys. jadi si Kores tadi baru bacot, sosok menasehati. Kita harus mempersiapkan untuk sakit gini-gini. Terus gua bilangin, anjir kami dari dulu udah bilangin sama lu. Res, siapin, Res. Oh, dia baru sadar sekarang? Dia baru sadar tadi. Kan tuh bilang kan, oh tumben nih anak nih baru sadar gitu. Karena usia nggak bisa dilawan. Ya. Lo mau seperti Ronaldo sekalipun yang jaga badan, ya sekarang dia masih fit sekali. 10 tahun lagi pasti udah drop juga. Ya, udah 20 mulai tahun. ada rasa-rasa. Kan pilihannya cuma dua nih. Lo jalani hari tua atau lo meninggal duluan. Sama aja kan? Ya, betul. Jadi kalau ada orang kayak nanya sama aku dulu kan, aku tuh tipikal kalau dokter bilang apa penanganan, gue langsung kerjain. Kayak misalnya butuh operasi atau butuh apa, udah dok, Gas aja. gas. Jadi kadang tanya, nggak mikir-mikir dulu. Lah, mau mikir pun tetap dilakuin kan. Daripada pulang ke rumah jadi goyang, jadi ketakutan, yang penting Gas aja dulu. sebelum kepikiran takutnya, gas terus. Ya, sebelum ada keputusan dan banyak cabang-cabang pikiran lain kan. Ya, betul. Karena ujungnya, lu harus hadapi. Aku selalu kayak menempatkan diriku tuh di usia tua. Itu aku bilang, kayak orang mau sombong, mau apa, aku selalu menempati, suatu saat aku akan tua. Nggak bisa dilawan tuh. Antara gue meninggal duluan atau gue tua. Gue akan ada di posisi waktu aku tua, tidak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, apa sih yang mau disombongin gitu? Lu waktu udah tua, banyak kan yang orang dulu waktu masih muda tuh arogan. Begitu tua, begitu sakit nggak dipedulin sama orang-orang. Ya, betul. Ada. Cuman bisa apa? Misal paling. Aku jamin tuh, orang-orang yang dulu waktu tua itu, waktu mudanya itu angkuh, sombong gitu. Begitu tua, NPD. ya, terus dibiarin gitu, dia pasti nyesal. Kalau tahu dulu aku mungkin lebih baik jadi orang, supaya orang juga perlakuin aku lebih baik gitu. Iya. Jadi mungkin pas masa muda dia NPD ya kan. NPD terlalu arogan, anaknya sama istri dimaki-maki, begitu udah tua ya udah dibiarin sama anaknya kan. Bahaya juga tuh ya. Rugi sih, langsung bilang hidup itu kan siklus ya. Nggak mungkin kamu bisa lawan. Coba lah, bisa nggak lu lawan lu tua? Nggak bisa. Akan ada waktunya lu akan lemot, lu akan lambat, akan terkapar salah-salah. Ya, betul. Siapa yang mau terkapar? Semua orang pasti pinginnya sehat sampai tua, tapi nggak punya pilihan tuh. Kalau gua beda sih. Kalau gua nggak ada kepikiran masa tua, gua kepikiran pengen cepat mati. Nggak tahu kenapa. Bukan karena masalah hidup ya, karena ya gue panjang. Kalau gue mau cerita nggak di sini. Oh dia depresi. Panjang cerita. Oh nggak sampai kayak Goldian kan? Harus kena obatnya. Oh dia ini harus konsumsi. Kalau gue nggak bisa. Gue nggak biasa aja gue. Kalau gue karena hilang harapan siapa yang harus gue banggain lagi gitu. Gue nggak punya kebanggaan untuk diri sendiri. Kebanggaan anak dong. Anak keluarga nanti kan lo ada istri sama anak. Ya makanya gue harus nikah guys maksudnya. Oh dia butuh nikah guys. Ya, mau nikah silakan. Nah tunggu, aku mau tanya tadi kan. Lihat aku lupa lagi, blank lagi aku. Nggak apa-apa. Bentar ya guys. Udah nggak apa-apa, gue lanjut ya. Jadi ya itu balik lagi. Kan aku bilang aku bersyukur dulu pernah dikasih kesempatan mendoakan orang sakit. Jadi aku ngelihat sendiri orang yang dulu sangat powerful, kaya, kalau ngomong itu berapi-api, nggak kalah sama kayak Bang Zuma. Mendoakan orang sakit. Oh pas masih hotel. Iya masih hotel. Terus? Begitu terkapar, tak berdaya, takut. Situ lu sadar. Iya, ternyata ya suatu saat gue mungkin seperti itu gitu. Doa lu mah doa risuli lubis mana paten. Ya ini adu doa dulu. Ya nggak tahu lagi gitu. Jadi balik lagi gitu. Aku selalu menempatkan suatu saat kalau gue sakit nih sekarang tiba-tiba, nggak usah udah tua lah. Sekarang aja tiba-tiba lu kena Alzheimer. Kayak gue kok blank terus gue ya. Begitu lu terkapar, kalau lu nggak baik sama orang, ya salah-salah lu sendirian loh. Orang udah tua tuh paling sedih kalau sendirian dah. Oh iya, tuh setuju. Nggak punya teman, nggak punya apa tuh. Makanya kalian jadi anak, kalian pasti kalau kalian ya punya orang tua yang udah tua, dia sering ke kamarnya. Cuma dia mau aja. Oh, pingin ngomong. Udah, tapi kita lagi sibuk. Padahal dia tuh ngekode kita untuk ya dia pengen ngomong. Udah, kadang ada orang tua ngapain? Oh lagi buat ini. Oh. Padahal dia mau kode ngapain, panjangin lagi dong ngomongnya gitu. Serius, itu benar. Jadi kalian harus peka itu. Aku malah dulu pernah, nyokap gue masih jualan.
Kasih jualan. Oh, yang ini. Depan Yang ada komplek. pamflet depan tuh. Iya, enggak dulu komplek aku depannya ada kayak food court gitu Oh, di Medan. di Medan. Oh, terus? Sampai temanku bingung, lu nggak ada yang makan, kenapa lu masih buka? Ya aku bilang hitungannya sama kayak aku sewa ART untuk nyokap aja. Yang penting dia ada teman ngobrol aja kan. Karena di Kopitiam itu kan banyak orang tua juga gitu. Supaya ada teman aja gitu. Jadi nggak apa-apa deh kita keluar duit dari, maksudnya kita gini, orang bayar itu kayak Cebi lah dibayar sama bosnya. Tujuannya apa? Untuk menggantikan peran si anak kan. Iya, iya. Menemani Orang tua. Kita Iya. paling sanggupnya apa sih? Seminggu sekali pergi makan paling. Kalau setiap hari jujur, bukannya nggak berbakti kan, kita juga butuh cari duit, kita butuh aktivitas, ya. Itu kenapa aku selalu bilang sama nyokapku, nggak bisa setiap hari tapi seminggu sekali. Ya, makanya kadang orang nilai, ya orang tua nggak butuh orang lain. Orang tua itu butuh lu sebagai anak. Gini, kadang seorang anak itu kita mikirnya lebih panjang. Kita keluar ini sekalipun nggak bisa temenin dia, dimana kita nyari persediaan yang nanti untuk dia, gitu. Banyak sih solusi sebenarnya. Jadi kayak ada orang bilang, kayak aku termasuk tipikal gini, kayak orang bilang panti jompo tuh, wah jahat kalau ada anak taruh panti jompo gitu kan. Ya kalau panti jomponya jelek gitu, kalau panti jompo di luar itu aktivitasnya bagus loh. Oh, Mereka main bingo, mereka karaoke, yang VIP gitu? iya karaoke gitu. Jadi kayak di luar negeri, itu sampai kepikiranku apa bisnis itu aja di Indonesia gitu. Jadi panti jompo VIP itu Senin sampai Sabtu orang tuanya di situ. Begitu hari Sabtu dia dijemput sama anaknya. Kenapa? Karena hari Senin sampai Sabtu anaknya juga kerja kan. Kadang-kadang kita mikir gini, kasihan taruh di panti jompo. Loh, dia di panti jompo ada kawan. Di rumah nonton TV doang. Banyak nggak orang tua yang dari pagi sampai malam cuma di depan TV? Depan TV. Kasarnya malah apa? Jadi kayak anjing penjaga rumah. Biar pencuri takut aja masuk ke dalam, udah itu Yang doang. penting ada orang gitu kan. Padahal dia di rumah juga ngapa-ngapain, nggak ada teman. Itu lebih cepat pikun pasti. Ya, lebih cepat pikun. Lebih merasa kesepian. Lebih, kalau di panti jompo minimal ada teman. Kita cuma bisa memang harus akui hari Minggu kok ada waktu. Gini. Lu pernah nggak ngerasain, misalnya kayak gua nih ya, di rumahnya kan gua sendiri. Pas gua ngonten bagaimana? Kalau kita sendiri itu, tanpa ada komunikasi, kita lebih rentan overthinking. Iya. Tak kemana-mana pikiran kita, tapi yang negatif, nggak ke yang positif. Itulah gini, mungkin aura ya. Aura itu. Jadi setan tuh memang ada. Ya, setan di udara tuh memang ada. Jadi balik lagi, manusia tuh memang makhluk sosial. Memang makhluk sosial. Harus ngomong, harus ngebully. Nah, jadi ibaratnya gini, gue stres nih di rumah. Kapan gue tenang? Pas gue udah duduk sama Kor sama Julius, mereka udah bully gue udah jawab-jawaban. Ah, ini seru nih, di sini ya Pulis. Iya. Semua stres gue hilang gitu. Memang kita makhluk yang butuh orang lain. Itulah kenapa kan ada tuh yang kayak Mr. Beast atau apa gitu, lu taruh di satu ruangan walaupun ruangannya lengkap, lu suruh sebulan di situ gila. Bulan. Hampir gila memang orang-orang di situ. Lengkap, mau makan apa ada, internet ini. Lu mau bilang lu introvert sekalipun, bosan juga nanti ujungnya. Karena memang overthinking ya. Overthinking. Entah kemana-mana kita pikir. Gue sendiri bikin konten, dia sendiri di rumah. Itu kenapa salah satu impianku, yaitu tadi ku ceritakan. Aku mau bikin mualaf center yang dimana Beliau punya cita-cita mulia. Nah, ini yang penting kita dengarkan. jadi Oke. aku pikir aku buat satu shelter gitu. Nyokapku bisa aku taruh di situ. Minimal dia liatin nih orang-orang yang mualaf ya. Ya. Kadang gini, anak kalau ngomong sama orang tua lebih susah terima. Karena dia merasa dia orang tua. Tapi kalau orang lain yang ngomong, kadang lebih bisa terima. Jadi aku pikir, nggak apa-apa lah aku bikin. Ya kalaupun operasional harus aku yang keluar, tapi minimal aku taruh nyokapku, ada yang bantu jaga, di situ ada teman ngobrol, ada aktivitas yang positif, lebih hidup. Itulah teman-teman target Julius, dia udah curhat Tahun nih aku bikin. Ya, bismillah ya. Nah, jadi teman-teman, Kita kan sewa rumah, konsepnya gampang aja sih. Kita nggak perlu kayak Edis lah. Kalau Edis kan ya rumah Pulau G. beli rumah. Ya, Kalau kita sewa ya boleh. nggak harus. Tapi kalau beli, alhamdulillah. Ada yang mau beliin misalnya, alhamdulillah. Ada yang wakafin. Wakaf beli gitu ya. Ya, wakaf. Rumah itu yang penting banyak kamar. Ya kita tarokin para Kita mualaf. sekat lah. Ya. Yang penting ada. Aku sih rencana cewek, nggak mau cowok. Mualafah. Mualafah. Bukannya apa? Karena kalau cowok yang pertama lebih jorok. Lebih jorok, lebih berontak. Lebih berontak. Ya. Ya. Bisa sangean. Ya, itu bahaya. Bisa sangean. Ini kita harus jujur teman-teman ya. Nggak bisa kita bilang, oh nggak mungkin itu. Bullshit. Kalau cowok pasti bisa kepikiran. Nafsuan. Ya. Kalau perempuan, apalagi kayak janda, nggak kepikiran. Iya, itulah aku agak salut ke perempuan.
begitu dia udah cowok ya, kalau udah ngeduda, Nggak tahan. memang ada yang tahan, ada, bukan nggak ada. Dipaksa tahan ada. Tapi gelisahnya minta ampun, teman aku gelisah. Dia memang orangnya anti zina ya, anti zina, kamu zina. Gelisah. Ujungnya zina. Memang serius, memang nggak kuat. Kalau Itu perempuan lebih bersih dan ya itu karena nggak ngerokok jadi biaya operasionalnya lebih murah. Ya, karena nggak ngerokok, biaya operasional lebih murah. Biasanya, ya itu karena memang mereka punya kebiasaan tuh ngurus rumah. Dan juga kebiasaan tuh, misalnya ngurus ibu gitu kan. Kan mereka gini, menghargai orang yang memberikan tempat, biasanya kayak ngurus ibu juga jadi lebih baik gitu. Nah, itu aku pikir udah nanti aku ambil ada beberapa mualafah yang memang ini ya. Termasuk ART ku itu mualafah. ART ku tuh mualafah. Oh, mualafah RT yang jaga mak. Ya. Waktu itu aku tanya mau kerja, ya udah kerja kan. Jadi teman-teman ya, itu ntar boleh ke Jadid AMC gitu. Mana tahu ada Sultan di sini tiba-tiba masuk nonton ini kan? Karena aku mikirnya juga itu. Yang pertama jadi kontennya juga lebih gampang kan, nggak jauh-jauh kan. Oh, konten nggak jauh-jauh. Kayak tadi nih, alhamdulillah gitu. Dokter Karissa masih dekat. Coba kena yang ke Jakarta. PP-nya udah 3 jam. Ini Jakarta ini jauh banget soalnya. Dengan lu ada tempat lebih enak. Sama aku juga guys, aku mau ditempatin di situ cuman nggak di situ. Enggak sih, Daman nanya, seandainya dia nggak ada Jadi tempat, ustad. boleh nggak? Aku bilang boleh, lu jadi ustadznya. Jadi kita bikin seminggu sekali belajar. Ya, tetap ada pelajaran lanjutan ke mereka. Tajwid gua kuasai semua kok. Iya kan, itu bikin kurikulum. Ya. Yang di SMI gitu, setiap Sabtu mereka belajar. Ya. Jadi ruang tamunya dipakai untuk ruang belajar. Yang nggak ada tempat tinggal boleh nginap. Jadi itulah mengubah persepsi. Jangan ibaratnya kita Tapi dikasih kerja juga. ya. Jadi kita bukan kayak dinsos ya. Jadi cuma sosial ya, lu punya makan, lu punya enggak. Lu harus nambah pengetahuan Islam lu gitu, boleh kurang kan? Jadi sebenarnya aku dulu pernah ya tinggal di rumah sepupuku. Malah aku senang loh. Padahal dulu kami disuruh kerja masih kecil. Kalau diingat-ingat ini, kalau dilapor Kaseto mungkin masuk penjara dia. Nah, Dia itu ngebuat paper bag. paper bag. Iya, paper bag, ngelem, biasalah kerjaan borongan tuh kan kalau orang bilang ya. Tapi waktu kecil kami senang gitu. Jadi sambil kerjain PR, yang udah siap kerjain PR, kerjain itu. Bantuin, kalender juga waktu itu lipat-lipat, dihituin. Justru kita senang ya. Karena sambil ngobrol, tangan jalan. Kan daripada cuma ngobrol tapi nggak ada produktif, mending sambil ngobrol, tangan kerja, dapat duit. Ada bercanda lagi lempar kertas kayak apa gitu kan masih kan? Aku senang rumah sepupuku tuh. Tiba-tiba nanti uang hasil borongannya tuh ya udah beli pizza, beli makan ke mall. Ya aku pikir, oh lebih rame, lebih hidup gitu kan. Iya. Ya balik gitu. Daripada shelter mualaf cuma ditumpukin mualafnya kayak nggak produktif, ngapain gitu. Ya, sama termasuk kemarin apa di mualaf Baduy. Mereka kan produktif. Iya, disuruh kerja kan. Disuruh kerja, itu keren mereka. Jadi satu perkampungan ada mualaf, terus mereka tuh memang Harus kerja, kalau nggak, ya itu balik. Kalau orang udah nggak kerja, yang pertama jadi malas, yang kedua jadi pikun, yang ketiga tuh jadi goblok tuh. Orang kalau ada kerjaan, pikirannya nggak negatif. Iya betul, karena ada kesibukan. Kesibukan. Jadi dia fokus on apa yang lagi disibukin. Nah, gitu. kalau lo kebanyakan nggak kerja, jadi autis pasti. Jadi autis ya. Jadi autis, mikir Benar. nggak, Gua depresi, jujur, bunuh diri. gua kan sering stres kalau gua lagi sendiri. Pas kemarin kan channel nggak naik kan. Sering banget gua stres. Kalau gua bilang ibaratnya gini. Udah mau bunuh diri dah. Iya benar. Gua namanya itu berada di posisi karena bunuh diri haram saja. Coba nggak? Gitu. Dia bilang keluarga nggak ada. Yang dikerjain semua gagal. Mau nikah gagal. Menikah gagal, semuanya gagal. Udahlah mati aja lah. Nah, jadi ibaratnya gini, bertahan. Neraka bahaya nih. Bunuh diri neraka. Nah, karena ini. Coba nggak ada ini. Wah, gue udah hilang. Ya agama tuh yang membuat orang tuh Iya, masih kuat. Kekangan. Makanya gue bilang, konsep neraka ini konsep penting nih. Ngekang orang jadi lebih baik nih. Dan jujur, aku paling benci orang bunuh diri. Iya, pernah ada temen lu? Nggak? Aku paling benci, tau kenapa? Emang? Dulu kan aku bawa nyokap sama bokap kan di tempat kanker ya. Itu temannya semua kan kanker. Ya. Begitu Berapa banyak orang yang divonis mati pingin hidup. Datang lu punya hidup malah lu mau bunuh diri kan. Oh iya, itu kurang ajar lo ya. Andai kan bisa tukar atau download atau transfer. Yaudah gue mau mati transfer lah. Kayaknya orang yang mau bunuh diri itu juga kalau bisa transfer pasti lu mau bunuh diri udah transfer kanker gua pasti nggak mau dia. Ya nggak sih? Iya, dia mau matinya instan gitu.
nggak mau yang pelan gitu, berproses. Bayangin berapa banyak orang yang pengen hidup. Jadi, maksudnya gini, sesusah-susahnya hidup lu, ya, lu tidur pun tetap besok. Tetap besok maksudnya? Masa lu nggak ngapa-ngapain pun, waktu tetap akan jalan. Oh, tetap akan ada hari esok. Iya. Gitu. Dan separah-parahnya pun kalau lu hadapi, ya tetap akan lewat kok. Tetap akan lewat. Jadi ngapain harus sampai bunuh diri gitu? Nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Cuman masalah terima nggak terima aja. Ini lagi nasihatin gue berarti ya. Oke. Nggak masalah lu terima apa nggak terima aja. Itu lo balik lagi. Kayak si Daman bilang dia nggak punya motivasi hidup kan. Bener. Ya lu harus punya tujuan gitu. Gua modelan orangnya nggak bisa bangga sama diri sendiri, nggak tahu kenapa. Harus ada orang yang berada di sebelah gua, Yang gua puji. punya perasaan, gua harus bahagiain lu, gitu. Itu baru gua kuat. Tapi kalau gua sebagai diri gua sendiri nggak butuh. Makanya bapak bilang nanti lu jadi gamer. Nggak, udah harus ada anak. Udah ada anak. Kalau kita punya anak pasti tanggung jawabnya beda. Iya, makanya gua tuh harus punya kayak dulu. Kenapa gua semangat ngebarber jadi owner dan semuanya jadi ustad? Karena bapak gua ini bangga. lulus, tengok gua nih. Gua nggak bisa bangga karena diri sendiri. Orang kan ada yang model Ya, cari pengakuan untuk sendiri. ambisius, cari pengakuan. Gua nggak bisa kayak gitu. Gua memang harus karena ini. Oke, ini Ya, last question. Rencana mualaf yang di apa? Di shelter nanti bakal lu bikin produksi apa? Nah, Oh. udah punya perencanaan belum? Ya itu balik lagi. Kan kita jualan madu, jualan kopi. Pokoknya nanti semua yang bisa dijualin aja. Berarti mereka tuh kayak packing gitu ya? Ya, nge-packaging. Jadi mana tahu nanti netizen ada yang mau tawarin jualan apa gitu kan lumayan. Oh, ada yang mau nyuplai sarana pekerjaannya, Ya. alat apa gitu. Oh, ini buat. Kita tukang gitu. kerjain aja. Kan sebenarnya banyak yang bisa dikerjain sih. Karena sebenarnya gini, banyak orang tuh pingin kerja tapi nggak tahu mau kerja apa. Bener nggak? Kayaknya lebih worth it ini daripada ngasih makan deh. Jadi balik gini, kalau ngasih makan ya udah kenyang sehari jadi tai gitu. Tapi kalau dikasih mesin kerja, nah ini dia bisa beli makan kapan pun. Iya, cuman masalah kadang-kadang mesin kerja dia sendiri pun bingung ini mesin kerja dipakai kemana caranya gitu. Nanti kan diajarin. Karena yang susah dari jualan itu nyari pembelinya, bukan buatnya. Betul nggak? Ya. Yang susah tuh nyari pembelinya kok. Ya, Sama kayak teman gue dulu ya, waktu kami ke Cina, ngambilin barang. Begitu sampai di Cina, wih ini murah, bisa nih jual di Indonesia. Ini bisa nih. Begitu masukin nyampe Indonesia, ini gimana cara jualnya? Tes jual nggak laku. Kan waktu di situ lu optimis kan, oh ini bisa laku nih, murah nih. Ini pasti membludak ya, semua borong di lu ya. Begitu bawa sini suruh anggota tes jualin ke toko-toko, nggak ada yang Apa mau ambil. itu gitu? Nggak ada yang mau ambil, mati kita nih. Yang susah tuh jualin. Ya. Alhamdulillah ya itu balik lagi. Allah kasih kita YouTube, kasih kita kemudahan, kasih kita kenal banyak orang gitu kan. Ya sama kayak madu saya. Buktinya laku gitu. Yang beli netizen memang. Alhamdulillah. Ya. Tapi oke lah laku. Ya, Oke. jangan jual mahal. Siap teman-teman, makasih banyak. Dia mau bungkusin madu nih, makanya dia Iya, dia mau mau bikin madu. Saya harus jualan madu, jadi harus bungkusin supaya bisa diantara ini. Oke teman-teman, sekalian itulah cerita singkat, inspirasi buat kalian juga untuk menyantuni mualaf. Dan lihatlah seorang mualaf yang seharusnya disantuni, tapi nggak pantas santuni. Banyak tambak deh guys. Nggak pantas santuni. Makanya, tapi dia seorang mualaf yang harusnya disantuni, tapi lebih suka dalam hal menyantuni. Karena yansurullah ya surukum. Itu pastinya kalau kamu menolong Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.